Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita di dalam pembahasan Madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini, yakni di pertemuan yang ke-10, kita akan membahas tentang rukun puasa. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang rukun atau berbicara tentang syarat, maka rukun dan syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang harus dilaksanakan agar sahnya suatu amalan. Dan perbedaan antara syarat dan rukun, syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi di luar atau sebelum pelaksanaan suatu ibadah ataupun amalan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam atau saat pelaksanaan suatu amalan ataupun ibadah. Nah, di sini kita membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa berarti sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah puasa itu atau saat pelaksanaan puasa itu. Apa saja yang harus kita penuhi yang akan menjadikan puasa kita sah, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada dua rukun puasa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah al-imsak. Al-imsak artinya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, yakni berniat. Nah, dua rukun puasa ini harus terpenuhi. Apabila ada satu rukun yang tidak terpenuhi, maka puasanya akan batal. Nah, berkaitan dengan imsak, tentang kewajiban imsak, ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu washrabu," makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, ya, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, ya, sampai waktu malam atau masuk waktu malam. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang wajibnya bagi kita untuk menahan diri kita, al-imsak, menahan diri kita dari makan dan minum sejak jelasnya masuk waktu fajar, yaitu fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari, yakni masuknya waktu maghrib, dan itu awal malam. Sedangkan perintah berniat, wajibnya kita berniat adalah berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dalil secara umum bahwa semua ibadah itu harus dengan niat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niat. Ya, ini dalil secara umum yang menunjukkan bahwa ibadah yang kita laksanakan, ketaatan yang kita laksanakan, semuanya harus berdasarkan niat, harus ada niat. Ya, dan niat puasa ini harus ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membedakan mana lapar yang ibadah dan mana lapar yang selain daripada ibadah. Ya, mana perkara yang wajib dan mana perkara yang sunnah, ini dibedakan pada niat. Ada orang yang berpuasa dan kita tidak tahu apakah dia puasa sunnah atau puasa wajib, dan ini dibedakan dari
niatnya. Maka disinilah pentingnya seseorang untuk berniat. Dan niat ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, letaknya ada di dalam hati. Niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di dalam lisan. Bukan dengan lisan. Jadi niat itu letaknya mahalluha fil qalb. Letaknya ada di dalam hati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan la yasihhus shaum illa bin niyyah. Tidak sah berpuasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalb, dan tempat niat tersebut adalah hati. Wala yushtaratu an-natqu bila khilafin, dan tidak disyaratkan atau tidak diharuskan untuk diucapkan bila khilafin. Dan ini masalah atau perkara ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, menjelaskan bahwa niat itu di dalam hati. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, adanya rasa ingin untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan sesuatu, maka ini sudah dikatakan sebagai niat. Nah, untuk puasa wajib di bulan Ramadan, berkaitan masalah niat masih ya. Untuk puasa wajib di bulan Ramadan, maka harus ada niat di malam hari. Yakni setelah matahari tenggelam. Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelamnya matahari, maka niatnya tidak sah. Begitu pula ketika seseorang berniat setelah masuk waktu fajar, setelah masuk waktu subuh, kemudian dia berniat untuk berpuasa, yakni puasa wajib, maka puasanya juga tidak sah. Artinya kewajiban berniat itu di malam hari. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Hafsah, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, yakni sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, yakni sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Dan ini khusus puasa wajib, ya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, nah di sini disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah ada makanan yang bisa kita makan pada hari ini? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Nah, ini adalah puasa sunnah, ya. Puasa sunnah itu boleh berniat di luar daripada malam hari. Artinya setelah waktu fajar, setelah malam hari habis, kemudian dia berniat untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalil tadi, dalil yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa ketika setelah menanyakan apakah ada makanan yang bisa dimakan, Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya berpuasa hari ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalil ini atau hadis ini adalah dalil bagi mayoritas ulama bahwa bolehnya berniat di siang hari sebelum waktu zawal. Yang dimaksud dengan waktu zawal di sini matahari bergeser ke barat, ya, sebelum waktu zawal, yakni matahari bergeser ke barat. Dan ini pada puasa sunnah. Dan di sini disyaratkan bolehnya niat di siang hari, yaitu sebelum niat belum melakukan pembatal puasa. Apabila dia sudah melakukan pembatal puasa, seperti hanya minum, seperti hanya makan, ataupun dia berhubungan badan, ya, di waktu pagi tersebut, maka ketika dia berniat setelah itu hendak berpuasa, maka puasanya batal,
ya, puasanya batal. Maka puasanya tidak sah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau juga mengatakan, menurut mazhab Syafi'i, niat itu mesti ada setiap hari puasa. Baik ketika melakukan puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa nadar, dan puasa sunnah. Kenapa alasannya? Karena puasa antara hari yang satu dan yang lainnya itu tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika satu hari puasa batal, maka tidak merusak yang lainnya. Ini berbeda dengan ibadah haji, kemudian rakaat-rakaat di dalam sholat juga, ya. Jadi di dalam madhab Syafi'i, niat itu mesti ada setiap hari. Ya, setiap hari berpuasa. Walaupun pendapat yang lain juga menyebutkan bolehnya seseorang berniat 1 bulan penuh. Yakni antara 29 sampai 30 hari dia berpuasa, dia niatkan langsung di satu waktu. Tapi dalam madhab Syafi'i lebih dianjurkan untuk berniat setiap hari puasanya. Ya, berniat untuk setiap harinya. Setiap hari dia berpuasa. Dan ini berlaku pada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa nadar, ya, dan puasa sunnah. Taib. Nah, ini terkait dengan rukun puasa. Yang pertama tadi adalah al-imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kemudian niat, wajib bagi seseorang berniat dari malam hari. Ini khusus untuk puasa wajib. Ya, dia wajib berniat di malam hari. Apabila dia berniat setelah malam hari ataupun sebelum malam hari, ya, di siang hari dia berniat, maka puasanya tidak sah. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.